Kalau ada seorang anak kecil pandai berkhotbah, pintar sekali, luar biasa, tetap harus tunggu dulu. Yesus tunggu sampai umur 12 nanti baru bicara dengan ahli Taurat. Umur 30, baru setelah itu mulai public ministry-nya. Jangan ada orang merasa dirinya super anointed. Kita harus respect dengan hukum alami. Sometimes God seems slow. Karena memang Tuhan menunggu waktu alamiah di dalam hidupmu. Kami memujimu karena pribadimu, lalu kami memujimu karena perbuatanmu. Tahun 2025, sungguh kau telah setia. Kalau enggak karena kesetiaanmu, mana ada kami hari ini, mana bisa kami di sini. Melalui gunung lembah, kami sampai di titik ini, ya Tuhan Yesus, karena kau setia. Kami percaya bahwa tahun depan pun, di 2026, engkau akan tetap setia kepada umat-Mu. Tuhan Yesus bersabdalah, berbicaralah kepada setiap hati, agar kami semua diisi dengan perkataan-Mu, sebab Natal bagi kami adalah hadirat Allah. Natal adalah firman-Mu. Natal adalah Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Biarkan Tuhan Yesus beracara dan Tuhan Yesus berbicara memeluk umat-Nya lewat firman yang hamba-Mu bagikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Natal. Nggak kerasa ya? Natal lagi. Padahal rasanya barusan Natal tahun lalu. Waktu cepat berlalu, tapi Natal selalu soal hadirat Allah. Betapa indahnya. Natal adalah juga waktu reuni kita dengan keluarga dan juga dengan keluarga rohani kita. Coba tengok kanan kirinya, katakan welcome home, you are at home. Home sweet home, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini, sepanjang hari ini kita merayakan Natal dengan tema He's been faithful. Dia telah setia. Dan 5 kali khotbah saya, tema Natal tentunya, tetapi aplikasinya sehari-hari. Meskipun Christmas time, Christmas day, kita akan memperoleh rema yang secara spesifik untuk kehidupan kita masing-masing. Adakah di antara kita yang merasa kita muter-muter di masalah yang sama? Ada pula yang masalahnya baru, tapi kenapa datang lagi? Kita merasa seperti, aku ini punya rencana begini, tapi kok gak terjadi sesuai ekspektasi. Karena manusia itu selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Makanya ada ayat berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu. Sebab pengertian kita itu terbatas. Tuhan itu yang tidak terbatas. Dia bukan tinggal di masa lalu, masa kini. Dia tinggal di segala masa, termasuk masa depan. Tuhan bisa melihat dari titik yang paling tinggi. Dia sudah melihat hidup dan mati kita. Kalau kita dituntun Tuhan itu belajar percaya. Percaya itu bukan percaya teori, itu belief. Percaya itu juga harus trust. Trust itu bukan hanya percaya, oh ya teorinya begini. Percaya, trust itu artinya mempercayakan, belajar mempercayai Tuhan. Pengalihan rute itu bisa jadi adalah berkat terselubung. Karena Tuhan setia, kadang-kadang Tuhan mengalihkan rute kita tidak sesuai rencana kita semula, our original plan, rencana orisinil kita nggak terjadi, jangan mengeluh dulu. Kecuali kalau itu tidak terjadi karena kelalaian kita. Tapi kalau kita sudah mengusahakan terbaik, we're doing our best. Tapi kok seperti gagal lagi. Wait a minute, mungkin kita tidak mengerti. Belajar trust dulu. Belajar trust. Waktu kita belum bisa merumuskan. Belajar berserah. Berserah di sini bukan pasif, tidak berbuat apa-apa. Berserah di sini adalah aktif. Tapi mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar di atas rencana kita. Dan dia berhak untuk mengubahnya. Istilahnya kalau orang khotbah itu nggak perlu harus selesaikan materinya. Kalau memang Roh Kudus tuntun dia ke arah yang beda. Lain cerita kalau dia tidak persiapan ya sebelum khotbah. Makanya di sini kalau ada CGL mau persiapan sharing gitu, jangan anggap remeh. Pulpit adalah pulpit, mimbar adalah mimbar. Sharing itu mengubah kehidupan. Tapi kalau kita memang dituntun Tuhan, padahal kita sudah mempersiapkan, belajar untuk peka, belajar untuk bersandar, belajar untuk mau masuk ke wilayah
atau area-area hidup yang kurang nyaman bagi kita. Pengalihan rute itu tidak nyaman, tapi ternyata nanti suatu hari kita akan mengerti, kalau bukan karena Tuhan mengalihkan ruteku, hasilnya bisa beda loh. Saya ajak kita melihat kejadian yang atas keluarga Yesus Kristus, yaitu Yusuf dan Maria, apa yang terjadi. Mari kita baca sama-sama di Injil Matius pasal yang kedua, ayat 19 sampai 23, saya baca dulu. Langsung di episode ketika Yusuf dan Maria bawa bayi Yesus, kali ini sudah bocah, bukan bayi lagi, kembali dari Mesir. Mereka sempat menyingkir dari Bethlehem. Pas waktunya, detik mereka nyingkir, berapa jam kemudian terjadi pembantaian bayi ribuan. Herodes kesurupan. Ya, please do not delay obedience. Karena hidup itu sudah ada delay-delaynya sendiri. Hidup itu sekalipun kita 100% taat, kita itu sudah peka sama tuntunan Tuhan. Tidak meleset ke kanan kiri pun masih ada delay-delay yang tidak bisa dihindari. Atau masih ada keterlambatan-keterlambatan yang di luar kontrol kita. Di luar kendali manusia. Yusuf langsung pergi ke Mesir. Itu sesuatu yang di luar zona nyaman. Mesir itu tidak takut akan Tuhan. Yusuf dan Maria dua-dua suku Yehuda. Mereka orang Yahudi yang totok sekali. Pergi ke Mesir. Mulai semuanya dari awal. Tapi karena Yusuf taat, Yesus luput dari maut. Bayi Yesus itu tidak jadi dibantai di tangan Herodes. You see, your obedience can affect lives around you. Ketaatanmu bisa mempengaruhi hidup di samping kanan kiri sekelilingmu. Tapi sekarang kita langsung lompat ke episode waktu mereka balik dari Mesir. Coba kita lihat ayat 19. Saya baca dulu ayat-ayatnya 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia, Yesus, akan disebut orang Nazaret. Saya kasih judul khotbah ini sekali lagi, kembali ke Nazaret. Kesetiaan Tuhan dalam pengalihan rute. To be honest ya, sejujurnya, tidak semua rencana kita terjadi di hidup kita. Tapi kita tetap harus berencana. Tapi kasih ruang. Faktor T itu. Atau kalau bahasa Inggrisnya G factor, God. Because God is sovereign. Salah satu sifat Allah, sifat keilahiannya adalah Allah itu daulat. Berarti sekalipun dia itu memberkati rencana kita, He has the last say. Dia yang pegang kata final. Tapi untung, punya Allah seperti ini, kalau karakternya nggak jelas atau ambigu, saya khawatir. Di tangan seorang diktator, tergantung dia. Misalnya kalau Korea Utara, suka-suka dia. Mau hari ini selamatkan orang, atau mau eksekusi bawahannya. Apalagi kalau kita mengikuti seorang tiran, seorang tyrant, atau seorang diktator yang gila. Tuhan enggak gitu. Karakternya dijelaskan di dalam Alkitab. He is faithful. Amongst those characters, salah satu yang paling noble, yang paling mulia tentu dari karakter yang sangat kita butuhkan pada seorang Tuhan atau pemimpin kehidupan. He is faithful. And he is morally perfect. Tuhan itu secara moral sempurna. Dan dia tidak pelin-pelan, tidak ada pertukaran bayangan, berarti Tuhan itu tidak munafik, luar dalam sama. Apa adanya, bahkan dia disebut ya dan amin. Kalau dia bilang ya adalah ya, tidak adalah tidak. Tuhan itu tidak main-main kucing-kucingan, Tom and Jerry sama kita. Mengenal karakternya ini, saya tidak takut dengan kedaulatannya. Saya tahu bahwa he is always good. Hanya Tuhan itu hidup di dalam alam yang beda. Dia itu maha kuasa, kita terbatas. Dia maha tahu, kita tidak tahu segala sesuatu. Kita hanya tinggal di masa kini, sebagian kita juga masih tinggal di masa lalu. Sekalipun masa lalunya sudah berlalu, dia nggak bisa move on. Tapi Tuhan itu sungguhan, dia hidup itu di sepanjang masa. Jadi karena itu jangan sampai kita itu main Tuhan dalam hidup kita.
Dan Tuhan jangan disuruh selalu menjelaskan dulu baru kita melangkah. Karena ada hal-hal tertentu yang kita nggak ngerti sampai nanti. Misalnya kalau Yusuf ketika dia dapat mimpi, pergilah ke Mesir sebelum episode ini. Dia nawar atau tawar-menawar. Manusia itu kan lengket ya. Manusia itu kayak lem feelingnya. Kalau dia sekali lengket, kalau dia sekali sticky, itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan loh ngambeknya. Kalau kita manjakan entertain our feeling, itu akan membawa kita ke area entah apa. Yang pasti akan menjauhkan kita dari Tuhan. Yusuf kalau dia lengket, dan dia lambat, dan dia lelet, lamban dalam mentaati tuntunan, itu bayi Yesus sekalipun anak Allah dan Mesias, itu bisa jatuh ke tangan Herodes. Itu akhirnya ceritanya gimana? Karena nggak terjadi, kita nggak tahu. Bapa di sorga menyerahkan putranya yang tunggal ke tangan seorang ayah manusia. What faith he had in our lives. Betapa besar imannya Tuhan atas kehidupan hamba-hambanya. Aku meletakkan bayi Yesus ke tanganmu, hai Yusuf dan Maria. Kalau dia delay, kalau dia terlambat dalam taat, itu pasti cerita Natal nggak seperti ini. Saya nggak berani imajinasi atau spekulasi. Tapi puji Tuhan, Yusuf taat langsung hengkang. You see, there are things you do not understand now. Kalau Tuhan tiba-tiba alihkan rutemu, tiba-tiba seperti semua yang kau rencanakan itu buyar. You don't understand this, Anda tidak mengerti. Tapi kalau kita mau ikuti aja, karena tidak semua segala sesuatu itu bisa masuk logika sekarang, meskipun kita harus menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dalam akal budi. Kita harus pakai pikiran sehat, tetapi nggak semua, bahkan akal budi pikiranmu bisa menangkap semua nalar sorga untuk hidupmu. That's why ada satu ruang dalam hidup kita yang harus belajar nurut saja sebelum kita tahu. Yes man itu boleh kalau sama Tuhan Yesus, tapi saya kasih disclaimer. Jangan ada orang di sini yang tiba-tiba orangnya itu lebih impulsif ya. Impulsif itu apa? Aku merasa aku harus lepaskan pekerjaanku. Aku langsung quit. Nggak di PHK padahal sangat prospektif. Dan dia sedang dipromosikan. Bosnya itu sangat percaya. Lalu kita tiba-tiba quit. Kenapa? Aku merasa digerakkan Roh Kudus. Kalau ada perkara besar dalam hidupmu yang menyangkut bahkan penghidupan keluargamu, baik itu dalam dunia pekerjaan Anda, atau Anda pindah ke kota mana, atau mau ngambil sekolah jurusan apa, atau Anda harus nanti jodohnya siapa, mau menikah sama yang mana, itu nggak mungkin Tuhan itu main feeling-feelingan saja dengan Anda. Pasti ada peneguhan-peneguhan. Allah kita itu tertib. Pasti Tuhan itu memberi Anda konfirmasi, pengalaman-pengalaman hidup yang pasti kalau hidupmu itu dituntun sama firman adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan, pasti ada banyak peneguhan. Impossible Tuhan hanya menuntun Anda lewat satu perasaan. Entah itu sebuah mimpi atau apa. Dalam hal ini Tuhan banyak bicara sama Yusuf lewat mimpi. Tapi ada banyak penggenapan. Untuk keluarga ilahi ini, keluarganya Yesus, keluarga asuh Yesus ini, Yusuf Maria itu sudah mendapatkan visitasi dari orang Majus, itu peneguhan satu. Para gembala tiba-tiba datang menyampaikan apa yang malaikat beritahu, dan mereka itu saling tidak terkonekkan satu dengan yang lainnya. Berkali-kali Tuhan itu memberikan many confirmation. Jadi saya mau dorong Anda, kalau Tuhan mengalihkan rute seseorang, itu akan super jelas. Meskipun kita tidak tahu segala sesuatu. Jangan kita itu main perasaan. Oke, sekarang kita melihat apa yang terjadi ketika dia kembali dari Mesir. Ayat 19, setelah Herodes mati, catat itu. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Yusuf ini seorang pemimpi, mirip seperti Yusuf perjanjian lama, juga seorang pemimpi. Dia tidak punya konsep dulu, tidak punya persepsi. Tuhan kasih mimpi, Tuhan berbicara. Dan saya yakin Tuhan tidak hanya memberikan mimpi yang gak jelas. Mimpinya pasti sangat jelas. Setelah Herodes nanti nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 19, ini kejadiannya setelah Herodes mati. Setelah bantai bayi,
Yesus menyingkir ke Mesir lebih dulu. Jadi Yusuf, Maria dan Yesus tidak ketemu Herodes. Herodes cari mereka, tidak ketemu. Nggak tahu berapa tahun Tuhan Yesus itu dibesarkan di Mesir. Tapi yang pasti kali ini sudah bukan orok bayi. Yesus sudah umur sekian. Mungkinkah Yesus sudah umur 5? Udah balita? Nggak tahu. Tapi coba Anda pelajari sesuatu. Ayat 19 ini, kalimat pertama itu mengajari kita untuk rendah hati. Setelah Herodes mati. Yesus itu lebih pangkat dari semua kita. Kita ini anak adopsi sorga. Yesus itu anak tunggal Bapa. Kalau Yesus aja sebelum terjadi pengalian rute dalam hidupnya itu menunggu waktu alami. Menunggu waktu alamiah. Herodes meninggal dunia. Bapa tidak bunuh Herodes, Allah Bapa. Meskipun Herodes itu berniat, berikhtiar untuk membunuh Yesus. Ditunggu sampai Herodes meninggal dunia. Herodes itu nama raja. Nanti kalau Herodes waktu zaman Yesus besar itu, atau nanti Herodes di zamannya Kisah Para Rasul, udah zamannya Yesus sudah umur 33, lalu sudah diangkat ke sorga. Lalu nanti ada Herodes lain lagi, namanya sama-sama Herodes, tapi Herodes Agripa, Herodes apa. Nama Herodes itu seperti kaisar. Ya, seperti kaisar. Jadi ini pribadi yang lain, tetapi semua dari garis bangsawan yang sama. Seperti Queen of England. Nanti ada atasnya, nanti akan ada nama Elizabeth lagi. Nanti ada nama Charles lagi, itu Charles yang beda nanti. Nah, Herodes nanti satunya itu waktu di zaman gereja mula-mula yang dianiaya, itu ditampar malaikat, matinya supranatural. Cacing-cacing menggerogoti dia badannya. Tapi bayangin Yesus aja nunggu Herodes mati tua, meninggal dunia. You see, just because kita diurapi, jangan kita pernah sekali-kali merasa kita harus diperlakukan istimewa. Yesus aja tidak diperlakukan istimewa oleh Bapa waktu masuk di radius dunia. Waktu dia berada di bumi. Waktu dia masih bayi, jadi anak. Bocah kecil umur 5 kali. Umur 6, umur 7. Yesus mengalami the normal life of any human being. Mengalami hidup yang normal, senormal-normalnya hidup seorang manusia. Allah Bapa tidak utus malaikat untuk tampar Herodes yang ini. Ini Yesus loh, anak Allah yang tunggal. Semua keselamatan kita itu bergantung pada orok bayi dan bocah ini. Sampai dia dewasa dia harus taat. Belajar ketaatan dari apa yang dia derita. Langsung akan suatu hari digantung dan dibunuh di Kalvari. Segala sesuatu sorga neraka itu semua berada pada tubuh itu nanti. Tidak diperlakukan secara spesial oleh Bapaknya. Jangan ada spirit of entitlement. If Jesus was a nobody, you and I are a nobodyer. Inggris yang nggak tahu itu Inggris apa itu ya. Kalau Yesus itu bukan seolah-olah diperlakukan bukan siapa-siapa. Terlebih kita itu bukan apa-apa. Belajar untuk hormat. Belajar untuk hormat dengan proses alami di dunia. Tuhan itu tidak akan intervensi, dia akan intervensi seperlunya. Karena Tuhan yang menciptakan bumi dan menciptakan hukum gravitasi. Tuhan juga menghargai hukum-hukum alami yang ada di dunia. Kenapa Bapak tidak langsung bunuh aja tuh Herodes supaya Yesus tidak perlu lama-lama di negeri Mesir orang tak bersunat itu, kira-kira begitu. Kenapa anak Allah harus terasingkan? Kalau memang diperlakukan istimewa, Yesus tidak akan dilahirkan di palungan. Ikuti proses alami. Meskipun ada orang yang kaya raya, masuk gereja, kalau Anda masuk hadirat Allah, jadilah biasa. Ikut lagi MSJ 1. Donatur gereja misalnya, tetap ikut MSJ 1. Aku sudah pernah doain orang lumpuh jalan, belum dibaptis selam, baptis tetap. Yesus umur 30 dibaptis sama Yohanes. Dia nyemplung ke air, dia yang punya sorga yang ciptakan air. Yesus itu yang jalan di atas air, kenapa harus tenggelam di dalam air? Oleh tangan manusia lagi, yang tangan itu aja gak layak membuka tali sepatunya. Yesus ikuti proses alami. Kalau ada seorang anak kecil pandai berkhotbah, pintar sekali luar biasa, tetap harus tunggu dulu. Yesus tunggu sampai umur 12 nanti baru bicara dengan ahli Taurat, umur 30.
Baru setelah itu mulai public ministry-nya. Jangan ada orang merasa dirinya super anointed. Kita harus respect dengan hukum alami. Sometimes God seems slow. Karena memang Tuhan menunggu waktu alamiah di dalam hidupmu. Ada satu titik di mana anak muda di umur tertentu baru mengerti apa itu pacaran kudus. Jangan pacaran dulu sebelum itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya belajar how humble Jesus was. Dan lebih dari itu, how humble His Father was. Saya bisa melihat di sini Allah Bapa itu tidak mentang-mentang gua yang punya sorga. Gua yang cipta dunia. Lu gak tahu gua siapa ya? Kalau Bapak mau begitu, matilah kita semua. Tidak. Dia menghargai waktu dan memberi kesempatan tentunya pada Herodes untuk dia bertobat. Tangannya yang berlumuran dengan darah bayi yang tidak bersalah. Allah itu maha sabar. Kadang-kadang kita sih mau gini, orang itu ya berani jamak orang yang diurapi. Aku yakin, ayo taruhan sama saya. Dalam waktu minggu depan dia pasti akan drop dead, mati. 10 years later, orang itu masih prosper. Padahal jahatnya setengah mati. You see, God is patient. Kadang-kadang dia punya patience atau dia punya kesabaran itu membuat kita kagak sabar. Kenapa kau biarkan orang itu menganiaya gereja? Kenapa kau biarkan orang itu Tuhan ambil uang keluargaku? Orang itu ya Tuhan menipu uang keluarga kami. Itu makanan anak-anakku, itu adalah uang sekolahnya. Kenapa Tuhan tidak bunuh saja? Balas Tuhan. Kalau perlu ya Tuhan Yesus, kirimkan halilintar. Seperti Yohanes dan Yakobus saja. Yesus tidak boleh masuk ke Samaria. Awas ya Tuhan, kau ditolak di imigrasi ini. Aku minta Tuhan Yesus bakar, kirimkan kutuk atas kota Samaria. Yesus berkata, jangan gitulah guys. Dengan tenangnya, dengan coolnya, Yesus ngambil rute lain, hindari Samaria dulu. Sampai nanti zaman murid-muridnya, di situ diutus Filipus bukan Yesus. Samaria revive, mengalami kebangunan rohani. Tidak dihukum Tuhan, malah justru diberkati. You see, you serving a God that can help, can make you impatient. I'm warning you. Kita tuh melayani Tuhan yang bisa membuat kita kehilangan kesabaran. Karena dia tuh saking sabarnya, sampai Yunus itu betahan. Aku tuh tahu modelmu tuh seperti apa Tuhan. Makanya aku gak mau ke Niniwe. Aku gak mau, karena aku tahu kalau aku beritakan ini mereka bertobat, kau akan ampuni. Makanya ngambek dia, masuk ikan. Dia masuk ke dalam perut ikan. Sudah sempat keluar, udah tobat. Amisnya bukan main, pengapnya. Tapi setelah dia keluar, ngambek lagi. Coba tuh lihat Yunus tuh. Terakhir dia ngambeknya di bawah pohon lagi sampai kepanasan. Pohonnya sama Tuhan dikasih pohon untuk bisa ngiyup dia. Tapi setelah itu pohonnya diambil sama Tuhan, ngamuk lagi. Tukang ngamuk tuh Yunus. I'm warning you. Sebelum kita bicara tentang pengalihan rute, saya mau bicara tentang karakter dia yang bisa mengalihkan rutemu. His patience, kesabarannya bisa membuatmu gak sabar, saya peringatkan. Karena kita kudu mau balas, Tuhan gak balas-balas. Memangnya kita kira kita siapa Tuhan di sorga balas sana sini, balas sana gara-gara orang tidak baik sama kita atau orang memperlakukan kita dengan jahat. Yesus saja gak diperlakukan istimewa. Tunggu Herodes mati tua. Baru setelah itu balik. Kira-kira, manusia kan sukanya fantastis. Kalau Yesus tetap balik gimana sebelum Herodes mati? Kira-kira Mesias bisa mati gak di tangan seorang Herodes? I don't think so. Pasti akan ada showdown yang luar biasa. Elia aja mau dipegang sama orang-orang tentara-tentara di zaman perjanjian lama aja. Setiap kali datang disembur api kok. Elia hanya mempersiapkan jalan seperti Yohanes Pembaptis. Jalan bagi Tuhan. Yang mempersiapkan jalan aja dilindungi kayak gitu apalagi lakonnya. Kira-kira kalau Yesus tetap ngotot masuk, Yusuf tetap ngotot masuk, ayo kita showdown aja, kita pembuktian, kita minta pembelaan. Kira-kira Herodes menang gak sama Yesus? I don't think so. But that's not the will of the Father. God's will sometimes is so natural in your life. Kehendak Tuhan itu sangat-sangat natural. Ini saya sedang membangun sebuah groundwork dulu untuk Anda mengerti. Kadang-kadang rute terbaik waktu kita menghadapi tembok di depan, bukan robohkan tembok itu. Kadang-kadang memang itu bisa jadi ada waktunya kehendak Tuhan untuk kita merobohkan tembok Yeriko. Kadang-kadang kalau ada tembok di depan, ya udah masuk ke kota berikutnya yang tidak ada temboknya. Jangan ngotot. Karena tidak tentu itu kehendak Tuhan. Setiap kali ada pintu tertutup, kita tendang kuat-kuat kalau pintu itu tertutup rapat. Not every door should be kicked open.
When God says no, kalau Tuhan memberikan signal di depan sana, jangan menantang. Mencobai Tuhan itu berakhir selalu kita sendiri yang kesakitan. Karena Tuhan kita bukanlah Allah yang mentang-mentang. Coba belajar untuk mengerti waktu ilahi. Dan terlebih dahulu belajar menghargai waktu alami. Tumbuhlah secara progresif dan pelan-pelan kerohanianmu. Dan janganlah menuntut berlebihan daripada apa yang merupakan takaran imanmu today. Sabar itu kadang-kadang bukan berarti hanya realistis lalu pesimis. Sabar itu realistis dan belajar untuk menunggu waktu yang lebih baik. Untuk Anda jadi lebih daripada hari ini. Kalau kita bisa punya hati seperti ini, damai sejahtera akan memerintah dalam hati kita. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Kalau Anda baca dari ayat sebelumnya, tidak usah dibuka, penyingkiran ke Mesir. Waktu Yusuf dapat mimpi, ayat itu bunyi, malam itu juga Yusuf ambil istrinya Maria dan anak mereka, yaitu Yesus, langsung hengkang ke Mesir. Malam itu juga, tapi di ayat ini tidak disebutkan waktunya, berarti tidak ada urgency. Bapa berkata dalam mimpi, ambillah anak itu, seorang malaikat berkata kepadanya, serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, ayat 21. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. You see, ada perintah Tuhan yang sifatnya urgent, now. Tapi nggak selalu gitu. Kalau Anda lihat orang yang selalu hidup dalam urgency, selalu now, selalu no. Kayaknya orang itu impulsif. Karena sebagian besar dari perintah Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan untuk mempersiapkan. Ada sekali-kali perintah Tuhan yang sifatnya sangat mendesak. Kamu nggak usah mikir, melangkah, now. Ada yang kayak gitu. Tapi itu tidak jadi gaya hidup. Kalau gaya hidup Anda itu selalu taat sama Tuhan, itu sifatnya gegabah. Dan gegabah only, I think there is something wrong with your spiritual life. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan rohanimu. Karena sebagian besar perintah Tuhan, atau tuntunannya, atau instruksi-instruksi yang dia beri, sebagian besar itu memberi kita ruang yang cukup untuk kita mempersiapkan diri. Seperti hari itu, lalu Yusuf pun bangunlah, santai gitu. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tuhan tidak menetapkan, detik ini juga kau hengkang, mungkin minggu itu. Karena dia di Mesir kan sudah settle down, dia mungkin harus jual beberapa hal. Mungkin dia harus tata-tata, nggak bisa langsung saatnya langsung hilang. Istilahnya kalau orang itu mau meninggalkan pekerjaan itu, dia pastikan dulu kalau dia masuk jadi berkat, dia keluar jadi berkat. Dia nggak last minute notice, langsung terakhir last minutean, dia pasti akan mempersiapkan penggantinya dulu. Jadi mulia gitu loh hengkangnya. Karena keluar masukmu diberkati. Saya yakin di ayat 21 ini kalau saya baca, saya bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang berbunyi malam itu juga ia menyingkir ke Mesir. Ada ayatnya sih di pasal 2 ayat 14, tidak tahu apakah bisa dibuka. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Ini cerita yang sebelumnya. Waktu dia hengkang ke Mesir, tapi pada waktu dia balik dari Mesir tidak ada kata menyingkir. Tapi Yusuf pun bangunlah, diambilnya, tidak ada kata menyingkir. Menyingkir itu rasanya seperti lari terbirit-birit, ada api. Tapi diambilnya anak itu gently, sangat lemah lembut, dalam ketenangan, serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Sedangkan tadi menyingkir ke Mesir. Kalau Anda bandingkan ayat ini, ayat 21 dengan ayat 14 di cerita sebelumnya, Anda bisa melihat kontrasnya. Yang satu langsung hengkang, ketinggalan barang, tapi pas dia keluar imigrasi masuk ke Mesir, pembunuhan bayi di Bethlehem terjadi. Itu kan ada di South Israel, ada di Israel Selatan. Jadi memang Bethlehem itu sudah di bawah sana, terus Jericho segala itu turun lagi, itu kan Mesir terus ke Afrika. Jadi dia hengkang langsung baru keluar dari imigrasi pembunuhan bayi. Itu kalau dia telat sedikit pun, lelet semenit, mati tuh bayi. Mati tuh. Tapi yang ini enggak, diambilnya dan pergilah dia. Mungkin bukan hari itu, bukan pagi itu, mungkin minggu depan. You see, God is so merciful. Sekalipun dia alihkan rute, He will make you prepare for it. Dia akan memberimu cukup kesempatan untuk mempersiapkan. Cuman jangan sampai kita lelet.
Leletnya nggak boleh dari kita, lambannya nggak boleh dari kita. Karena seperti yang saya katakan tadi di mula-mula, hidup itu sudah akan mengandung keterlambatan-keterlambatan yang tidak bisa kau kendalikan. Jangan sampai keterlambatan itu kau sengaja karena ketidaktaatan atau karena keraguan. Nah itu bagian kita. Jangan sampai terlambatnya dari kita. Kita nggak terlambat aja, kita tepat aja. Masih ada kelambanan-kelambanan yang tidak bisa kita hindari kok. Saya jadi ingat cerita lainnya lagi lompat. Ini cerita sudah di zaman gereja mula-mula setelah Yesus terangkat. Seorang bernama Filipus, seorang penginjil, bukan 12 murid Kristus. Seorang penginjil itu di gereja mula-mula disuruh pergi ketemu seorang sida-sida. Dia nggak tahu ketemu siapa. Ternyata pas dia pergi, Roh Kudus tuntun dia ke jalan yang sepi. Pas waktu dia mendarat atau waktu dia berada di situ, pas lagi sida-sida orang Ethiopia itu on the way home, berhenti sebentar istirahat, baca kitab Yesaya. Kok bisa pas? Coba dia telat 1 menit, telat 10 detik aja, orang itu udah lewat. Buat komitmen tahun depan, terlambatnya nggak boleh dari saya. Terlambatnya nggak boleh dari aku. Kalau kita salah, cepat bangkit. Dosa sekali lebih baik daripada dosa 2 kali, dosa 2 kali lebih baik daripada dosa 4 kali. Saya nggak berkata dosa itu baik, tapi lebih baik. Kalau Anda sudah jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Kalau Anda sempat kepahitan, cepat ampuni. Anda sempat mutung pelayanan atau sempat ngambek atau sempat hatinya salah, cepat balik, minta maaf, jangan gengsi, jangan gandolin tuh gengsi. Kau akan buang menit-menit berharga hidupmu dalam rencana Allah. Cepat katakan, sorry, aku akan berubah sikap hatiku mulai hari ini, tolong bentuk aku, jalani konsekuensi, cepat balik, cepat diinstalasi, masuk kembali ke dalam rencana ilahi. Jangan sampai late, terlambat itu karena kita. Ya. Jangan sampai karena kita. Coba katakan kanan kirinya, kalau minum kopi jangan yang latte. Jangan late. Kopi kita tepat. Amin. Siapa di sini kadang-kadang seringkali membuat jam surga terlambat? Gak apa-apa, ngaku gak apa-apa. Saya juga kok. Ternyata Anda lebih hebat. Saya juga kok. Siapa di sini yang kadang-kadang masih buat rencana Tuhan terlambat? It's okay, bagus, luar biasa yang angkat tangan jujur. Yang angkat tangan nanti maju ya. Nanti saya mau doakan. Supaya tidak bohong lagi kita. Tapi buktinya kita masih ada hari ini, berarti Tuhan itu faithful. Kita tuh late melulu, tapi buktinya sampai Natal kita juga hari ini masih ada Tuhan di hidup kita. God is so good. Yang mau percaya Tuhan itu baik, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut ya. Ayat 22-23 selesai setelah itu. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya. Jadi Herodes yang jahat itu, yang bunuh ribuan bayi tak bersalah itu, punya anak, like father like son, namanya Arkelaus. Ia takut ke sana. Kata takut ke sana di sini adalah ketakutan yang dibenarkan. Ini bukan roh takut, roh maut, ini bukan roh yang menjadikan kita budak terhadap ketakutan. Ia takut ke sana itu adalah firasat. Coba katakan firasat. You see, Joseph sensing danger, he chose to humbly avoid it. Yusuf ini manusia iman, gak salah, Tuhan itu memilih Yusuf dan Maria. Yusuf suku Yehuda, Maria suku Yehuda, dua-dua keturunan Daud. Yesus memilih double Daud, hati yang benar-benar berkenan kepada Allah. Orang yang menangkap isi hati, orang yang menangkap isi hati Allah. Orang yang mengutamakan hati Tuhan dalam segala keputusan. Tapi dikatakan ia menjadi takut. Alkitab tidak menyebutnya sebagai sesuatu yang memalukan. Ia takut di sana malah dikonfirmasi karena dinasihati dalam mimpi. Ya kan, rasa takut itu dari Tuhan. Tidak semua rasa takut itu salah. Kita kalau dikasih Tuhan firasat, jangan diteruskan. Rasa takut kepada Tuhan itu nomor 1, itu number 1. Hikmat itu permulaannya takut akan Allah. Tapi hikmat juga ngajarin kita takut-takut yang lainnya. Asal takut tidak jadi obsesi, melumpuhkan kita yang gitu spirit. Tapi kalau karena kita tuh takut akan Allah, saya takut melukai keluarga saya, maka saya akan membawa diri. Karena saya takut mempermalukan Tuhan di tempat kerja, maka saya akan bekerja sungguh-sungguh. Karena saya takut gagal, maka saya akan mempersiapkan diri. Karena saya takut tidak diurapi nanti apa yang saya bagi. Kalau saya tidak membagi kehidupan, saya bagi kedagingan sama dengan saya menyebarkan kematian. Saya harus banyak berdoa. Karena saya takut Bapak Ibu, karena saya takut saya secara pribadi. Saya takut menjadi batu sandungan buat Anda. Saya takut nanti saya tidak jadi berkat. Saya takut nanti saya mengecewakan keluarga saya, mengecewakan gereja saya. Saya tiap hari doa itu berjam-jam. Bukan supaya orang memuji saya, wah rohani, bukan. Karena saya tahu, karena saya takut.
Saya takut kalau saya nanti kedagingan, tidak dituntun roh Tuhan. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang demikian. Rasa takut-takut seperti itu membuat kita jadi bagus. Kalau Anda takut melukai Tuhan, Anda pasti berakhir di bawah kakinya. Please help me, glorify you. I cannot do this on my own. Ada rasa takut lain. Ada orang yang takut kalau nanti anaknya rusak. Maka dia kirim ke gereja, suruh dia mengikuti penggembalaan sesuai usia. Karena dia takut nanti anaknya kena pengaruh yang buruk, makanya dia tingkatkan pengaruhnya dalam keluarga. You see, ada rasa takut dari Tuhan itu jangan kau tantang. Itu justru takut yang dikonfirmasi sama Tuhan karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Sensing danger, he humbly chose to avoid the danger. Tapi bukan begini sifat banyak orang Kristen yang masih mau pembuktian diri. Bahkan orang-orang yang mencobai Tuhan. Karena merasa Tuhan itu supranatural dan imannya juga supranatural. Please understand deh. Iman itu tidak menyangkali hukum alami. Kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan berkali-kali dan diteguhkan bukan hanya lewat mimpi, tetapi many times over, karena Tuhan memang serius, harus begitu caranya. Jangan ngotot jalan itu kalau Anda mengujinya dari akal sehat. Itu penuh bahaya. Sensing danger. Yusuf merasakan ada bahaya di depan. Dia bukan berkata, wong aku ini ayah asuhnya yang maha kuasa kok. Mereka gak ngerti aja pada waktu nanti Simeon dan Hana pada waktu di bait suci itu menyerahkan bayi Yesus itu. Mereka cubit-cubit pimpinnya, mereka itu sedang mencubit-cubit Allah maha kuasa. Anda gak pernah tahu siapa bayi ini siapa yang kau serahkan di rumah Allah. Siapa tahu sebagian bayi yang pernah diserahkan di gereja pas penyerahan anak, meskipun bukan hari Minggu. Kita gak tahu nanti di situ mungkin presiden, perdana menteri, jenderal. Kita gak tahu. Sekarang aja bisa dicubit-cubit, lucu nanti suatu hari bosmu. Simeon Hana pada waktu di bait suci melihat bayi Yesus, aku siap mati katanya pada Tuhan. Dicubit-cubit pipinya, lucu gitu, mencubit pencipta. Yusuf bisa aja rasa gaya. Lu gak tahu ya bayi yang dikandung sama nyonyaku ini yang punya sorga dan bumi, yang menciptakan neraka dan sorga dunia. Dia berkata, nah, Arkelaus, kau apa dibandingkan putraku Yesus? Terjang, serbu. Not all doors should be kicked open. Not all shut doors be kicked open. Sometimes the best opsi terbaik adalah to humbly avoid it. Rendah hati, hindari. Cari rute lain. Tidak selalu kau terjang. Pengalihan rute kadang-kadang adalah kehendak Tuhan terbaik. Justru menggenapi rancangan besar. Coba lihat, gara-gara begitu, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Tadinya mereka mau kembali ke Yehuda, provinsi selatan Israel. Akhirnya mereka ke utara, ke kampung nelayan namanya Nazaret. Malahan, coba katakan malahan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Tanpa disadari oleh Yusuf, dia malahan menggenapi nubuatan nabi di perjanjian lama. Anak yang dia asuh ini akan disebut orang Nazaret. Wow. Tidak bisa pakai iman itu tidak sama dengan nekat. Iman itu berani mentaati Tuhan. Dan berani tidak berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak perintahkan jelas. Iman itu knowing to stand still if God doesn't command you. Banyak orang kira iman itu nantang. Yeriko runtuh. Iya. Iman itu juga belajar untuk diam kalau Tuhan tidak perintahkan. Bahkan 13 kali mereka muter-muter selama 7 hari. Pertama kali muter semua tentara kebingungan. Kok gak roboh? Dia bilang, iman itu juga bisa memuji Tuhan saat melihat tembok itu tetap kokoh. Dan tidak sedikit pun, tidak kerikilnya pun, tidak ada satu kerikil pun jatuh. Ketika kita kelilingi hari kedua, tembok itu tetap ada di sana. Lebih kokoh kayaknya daripada sebelumnya karena kita lebih lelah di hari berikutnya. Iman itu tetap bisa tinggal diam when nothing happens. Kalau Tuhan tidak perintahkan, Anda tidak terobos masuk. Kecuali Tuhan yang runtuhkan dan mereka tahu itu Q. Masuklah sekalang dan jarak. You see, faith doesn't make you always be a challenger. Selalu kita itu belajar untuk bisa
menerima, oke Tuhan, kalau Engkau tidak izinkan, kalau Tuhan tidak tuntun aku dengan jelas, I'm okay di sini. Justru tanpa disadari, rencana Tuhan malah digenapi. Saya kasih 4 poin untuk Anda bawa pulang, dan saya berikan ini sebagai summary atau sebagai rangkuman aplikasi. Number 1, rute memutar adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Saya ngomong begini, aplikasinya secara person to person, Anda mesti dengar suara Tuhan sendiri. Saya tidak bisa gariskan kira-kira apa yang harus Anda lakukan. Tapi tolong apa yang saya sampaikan ini sebagai rema untuk menuntun Anda. Karena saya yakin kalau Anda hadir di ibadah ini, mendengar firman ini, pasti firman ini berguna nanti, minimal nanti kalau bukan sekarang, dalam kehidupan Anda, khususnya tahun depan. Pasti akan ada hikmat-hikmat yang Tuhan singkapkan. Rute memutar adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Belajar seperti Yusuf, dia lihat, waduh ada Arkelaus. Dia nggak gaya, Arkelaus versus Yesus, ayo taruhan, semua pasang Yesus. No, dia berkata, no, my son is too precious. Let's go, next town. Hindari provinsi itu dulu, let's go. Saya sekarang ngerti kenapa Bapak pilih Yusuf. Kalau Bapak di sorga pilih ayah asuhnya Yesus itu bukan Yusuf, somebody else yang suka membuktikan, hasilnya akan beda. God always chose the humble and the faithful. Tuhan selalu memilih itu. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kadang-kadang rute memutar yang Anda alami masalah yang sama lagi. Kok muter-muter di situ? Atau Anda rencananya begini, sama Tuhan diputar haluan. Maunya tadi begitu. Gak apa-apa. Asal Anda sudah berusaha, kalau terjadi terakhirnya adalah karena kedaulatan Allah, terimalah itu sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar yang mungkin Anda hari ini belum pahami. 2, waktu sebuah jalan tertutup, Tuhan buka jalan lain yang lebih baik. Kalau iman saya itu lebih cenderung dobrak pintu. Saya orangnya gitu. Karena saya generasi penerobos. Saya bukan yang generasi yang akan memelihara. Saya generasi penerobos. Visi yang kita miliki pun juga untuk merintis gereja sampai ujung bumi. Saya rasa itu yang saya dapat. Tapi even so, karakter saya dibentuk sama Tuhan untuk semakin hari menjadi semakin humble and meek. Menjadi seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Saya tahu kadang-kadang ada sebuah jalan yang ada di depan kita. Kalau itu tertutup, saya santai kok, pasti ada jalan lain. Kalau sampai ini tidak bisa kita tembus, ada jalan lain. Saya tidak mau patok Tuhan. Saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan, haruskah aku menerobos? Kalau Tuhan berkata menerobos, saya nggak pedulikan apa kata dunia, saya akan terobos. No one stands with me, saya akan tetap terobos. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kepada saya suatu suara yang jelas di dalam saya dan sekeliling saya, then I think I need to be humble and wait some more. Iman itu akan bisa membedakan kapan adalah waktu apa. Latihlah hatimu untuk beriman begitu. Latihlah telinga rohanimu. Karena nanti di dalam tuntunan Tuhan dalam hidup Anda, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. 3, lokasi kita adalah bagian dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Makanya Yesus disebut orang Nazaret. Ini kata-kata besar. Kalau kita disebut sebagai orang Surabaya, orang Jember, orang Bandung, orang Sunda, lokasi kita atau di mana kita ditempatkan, baik itu kota, atau tempat kerja, atau keluarga, itu ada panggilan Tuhan dalamnya. Itu bagian dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita harus bisa menerima itu. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi akhirnya dia disebut orang Nazaret. Tidak kebetulan, karena Yesus jadi berkat yang besar di Galilea. Provinsi di dalamnya ada kota Nazaret, itu provinsi namanya Galilea. Yesus tidak pulang kembali ke provinsi Yudea di selatan. Yesus ke utara provinsi Galilea. Di situ ada Nazaret, kota Nazaret dan kota-kota lainnya. Yesus ditaruh sama Bapa, ditempatkan di utara. Dia jadi berkat di sana. Orang-orang disembuhkan, nelayan-nelayan diselamatkan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Hai orang Surabaya, hai orang Malang, hai orang Sidoarjo, hai orang Semarang. Pelajari dari cerita ini. Tuhan alihkan rute. Saya nggak pernah nyangka, saya sendiri secara pribadi, bahwa suatu hari saya dikembalikan ke kota kelahiran saya. Padahal saya sudah melalang buana. Udah tinggal di Taiwan, lalu di Singapura, lalu di Kanada. Saya rasa
Yesus orang Nazaret, saya orang Surabaya. I think God has a beautiful plan for me here, meskipun tidak selalu disambut dengan meriah. Kalau Tuhan punya panggilan padamu, atasmu, pada sebuah tempat, gigilah berjuang di sana, gigih. Jangan gampang menyerah, hai pengusaha. Anda yang bekerja sebagai seorang profesional, maunya sih punya bisnis sendiri, tapi kalau Allah belum memanggilmu, jangan jadikan pekerjaanmu itu batu loncatan, kasihan bosmu. Gigilah di situ, jujurlah. Nanti ada waktunya, waktu it's God's timing. Nggak tentu loh ya, tapi kalau memang Tuhan memanggilmu begitu, pasti nanti keluar masukmu diberkati, bukan hanya masuknya, tapi keluarnya juga. Gigilah di situ, dan mungkin sama sekali tidak pernah diizinkan. Kita bekerja secara profesional dan kita punya damai sejahtera dan akhirnya Tuhan terus promosikan. Tuhan percayakan, mungkin kita tidak pernah jadi business owner, jangan penasaran, jangan iri sama berkat orang. Kalau Allah meletakkanmu sebagai seorang profesional, bukan seorang pengusaha, dan be happy, hai orang Nazaret. Hiduplah di sana. Saya happy kok jadi pendeta. Saya nggak perlu jadi yang lainnya. Segala sesuatu itu akan ditambahkan kalau saya cari kerajaan sorga lewat profesi. Saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kau ditempatkan, gigilah di situ. Tenanglah di sana dan kau akan menguasai negeri. Hai orang Nazaret, dan di kotamu juga. Jangan jadi sia-sia. Kota Anda punya Anda. Itu seperti Nazaret punya Yesus. Jadilah berkat. Katakan kanan kirinya, jadilah berkat, hai orang Nazaret. Amin. Terakhir, ada kasih setia Tuhan untuk setiap permulaan baru di tempat baru. Ini saya rasa seperti waktu saya dapat nomor 4 ini ya, saya tambahkan. Ini sebenarnya nggak ada, karena saya biasanya kasih 3. Tapi yang keempat ini tiba-tiba muncul dalam spirit saya. Ini beritahu jemaat, kayak Roh Kudus beritahu. Kan ada jemaat yang akan memulai permulaan baru di tempat baru. Beritahu mereka akan ada God's special grace for them. Ada kasih setia Tuhan untuk setiap permulaan baru di tempat baru. Yesus itu nggak nyaman, nggak ada tempat meletakkan kepala. Baru enak-enak di Bethlehem, di Palungan dia sudah mulai kerasan, tiba-tiba hengkang. Itu pun super cepat, langsung pergi ke Mesir. Di Mesir sudah settle down, langsung pergi lagi, balik lagi. Tadi waktu di Yudea, dia dengar Arkelaus ambil rute, tadi rute GPS-nya tinggal berapa kilo sampai ke situ. Balik lagi harus naik ke utara, padahal sudah di posisi tengah. Dia dari bawah loh, gak enak, dari Mesir, turun, pergi situ sudah sampai tuh. Udah tinggal berapa 1-2 kilo lagi. Langsung harus puluhan kilo lagi pergi ke utara. Dan memulai sesuatu yang baru lagi. Tapi God special grace, waktu Yesus lahir dikasih orang Majus emas, kemenyan, dan mur. Emas itu mungkin sebagian dijual untuk menyekolahkan Yesus. Sekolah rabi. Waktu sampai ke Nazaret, pasti ada pemeliharaan Allah. Where God stations you, there will be His provision. Di mana Allah meletakkan Anda, menempatkan Anda, di situ akan terjadi persediaan atau penyediaan Allah. Ada kasih karunia untuk setiap permulaan baru di tempat baru. Amin Bapak Ibu.